Para dayang-dayang muda di istana pada heboh dan histeris karena cerita yang dibacain sama Dokim. Si pendongeng dadakan, karena cuma dia yang bisa baca tulis. Buat seorang dayang muda, itu skill yang langka banget. Justru Dokim lancar baca tulis, dan dia pinter banget manfaatinnya buat nyari duit. Dia rela jadi tukang cerita keliling demi dapat uang sebanyak-banyaknya. Ada alasan rahasia di balik obsesinya sama uang. Dia tuh butuh banget, pokoknya. Tapi semua rencana berantakan, pas tiba-tiba dayang-dayang istana ngadain pemeriksaan mendadak. Meskipun gitu, teman-temannya tetap berusaha ngebelah dia. Mereka kompak gak ngakuin siapa pendongeng sebenarnya. Kepala Dayang Zhou malah penasaran dan ngetes keberanian mereka. Dia bilang, di dalam sebuah kotak ada hewan buas yang bakal gigit tangan pembohong. Semua pada ketakutan, gak ada yang berani masukin tangan sepenuhnya. Mereka cuma berani nyolek dikit. Tapi Dokim beda, dia berani. Sayangnya, tangannya cuma kena tinta hitam di dalam kotak. Ternyata Dayang Zhou cuma bercanda soal hewan itu. Sengaja biar ketahuan, siapa di antara mereka yang suka bohong. Ketiga dayang muda itu jadi tersangka utama. Akhirnya Dokim jujur, dia ngaku kalau dialah pendongengnya. Dan menurutnya, di situasi begini, yang sebenarnya bohong itu Dayang Zhou. Karena kalau beneran ada hewan buas, tangan Dokim pasti udah putus. Kepala Dayang Zhou langsung kagum sama pemikiran Dokim. Dia bilang Dokim terpilih, biar teman-temannya gak kena cambuk. Dokim rela jadi perwakilan dayang-dayang muda buat ngantar jenazah selir yang sendirian. Di depan teman-temannya, dia kelihatan super pemberani. Tapi kenyataannya, hutan itu cuma dipenuhi suara tangisan Dokim doang. Dia tersesat dan gak tahu arah rumah selir yang. Di waktu yang sama, putra mahkota Isan diam-diam kabur dari istana buat ziarah ke selir yang. Itu nenek kandungnya. Tindakannya ini super berisiko. Soalnya Raja Yang Zhou, kakeknya sendiri, melarang keras siapapun buat berduka atas kematian selir kesayangannya. Ayah Isan sih seorang penjahat. Jadi ini jadi kelemahan terbesar Isan. Di depan kakeknya, dia selalu gak berdaya. Tapi Isan gak rela melewatkan kesempatan terakhirnya buat lihat neneknya. Nah, di perjalanan itulah Isan ketemu sama Dokim. Dokim yang cuma dayang rendahan, ya jelas gak pernah lihat muka putra mahkota. Dan putra mahkota yang lagi kabur, diam-diam, pasti juga nutupin jati dirinya di depan dayang itu. Dia mah, membiarkan Dokim mikir kalau dia cuma temennya putra mahkota, bukan aslinya. Meskipun sempat adu mulut, mereka akhirnya sampai di rumah selir yang. Dokim pun terpaksa bantuin Isan yang datang tanpa izin, buat nyelinap masuk. Isan gak kuat nahan air mata. Dia nyimpen rasa bersalah gede banget ke neneknya. Setelah ayahnya meninggal, Isan sempat marah ke selir yang ternyata setuju ayah Isan dieksekusi. Isan pun nanya, kalau suatu hari dia jadi kayak ayahnya, apakah neneknya juga bakal ninggalin dia? Melihat Isan nangis, Dokim berusaha menghibur. Dia bilang, orang yang udah meninggal pasti tahu segalanya, termasuk kesedihan Isan. Kata-kata bijak Dokim berhasil banget bikin Isan lega. Tapi sebelum Isan sempat nanya nama Dokim, tiba-tiba ada kabar kalau Raja datang. Cepet banget, Dokim langsung bantuin Isan kabur. Dia sadar waktu gak cukup buat ikut kabur juga. Akhirnya Dokim berhadapan langsung sama Raja sendirian. Begitu lihat muka Dokim, Raja jadi inget sama salah satu putrinya yang meninggal. Katanya mirip. Raja pun ngajak Dokim lihat selir yang buat penghormatan terakhir, bareng-bareng. Sambil jalan, Raja cerita panjang lebar. Dia gak nyangka dirinya bisa naik tahta. Dan karena itu, dia bisa dapat selir yang dulunya juga seorang dayang. Bener-bener Cinderella versi istana. Raja juga gak nyangka, meskipun jadi raja, banyak hal yang gak bisa dia lakuin. Seperti melindungi selir yang. Dia cuma bisa nangis pas pamitan. Dia cuma bisa ngalirin air mata sebagai ucapan selamat tinggal. Karena Dokim udah nemani dia, Raja ngasih hadiah berupa buku punya selir yang. Setelah dengar kalau Dokim pengen jadi dayang dengan tulisan tangan indah, impian yang sederhana. Setelah balik ke istana, Dokim ketemu lagi sama Dayang Zhou. Tapi entah kenapa, Dayang Zhou kayak berusaha membuat Dokim terkesan sama kematian seorang selir. Mewah banget katanya. Dia kayak meyakinkan Dokim buat bermimpi lebih tinggi, biar suatu hari bisa mati semewah itu. Isan selamat.
balik ke istana tanpa ketahuan siapapun. Yang bantuin dia kabur adalah Hong Dongro. Tapi meskipun gitu, Ihsan tetap gak percaya sama Dongro. Soalnya Dongro itu kiriman raja. Tugasnya pasti ngawasin Ihsan. Esoknya, Dokim dapat pelajaran baru. Seorang dayang harus keluar dari istana kalau tuannya meninggal. Dokim yang awalnya gak mau jadi dayang karena gajinya kecil. Jadi terpaksa berdoa semoga putra mahkota panjang umur. Soalnya dia gak punya rumah selain istana. Ngenes banget. Pelajaran rahasia lainnya, ada buku terlarang. Isinya sejarah ibu raja. Siapapun yang baca buku itu, raja bakal bunuh mereka. Buku itu berisi fakta kalau ibu kandung raja dulu seorang pelayan. Ya, pelayan. Kalimat ibumu seorang pelayan itu yang paling dibenci raja. Dia merasa direndahkan banget. Seolah-olah dirinya juga ikut terhina. Makanya dia gak segan-segan membunuh siapapun yang baca buku itu. Suatu pagi, Dokim kebelet pipis dan bangun lebih awal. Tapi malah bikin dia dengar pembicaraan dua wanita. Mereka mau lapor ke raja kalau putra mahkota baca buku terlarang. Gak ada waktu buat minta tolong dayang senior. Dokim pun nekat selesain masalah ini sendiri. Dia takut banget sama nasibnya kalau putra mahkota diturunkan. Ihsan akhirnya berlutut dan menunduk. Mohon ampun ke raja. Begitu juga Nyonya Hegyo, ibu Ihsan. Raja murka abis, mikir Ihsan. Sama kayak ayahnya yang suka ngerendahin dia. Sebagai anak pelayan, raja langsung nyuruh semua orang buat cari buku itu di perpustakaan Ihsan. Dia mau mastiin sebelum mutusin buat cabut tahta cucunya. Di balik semua itu, Dokim udah dari tadi bersembunyi di balik tirai sambil memeluk erat buku terlarang itu. Satu-satunya cara yang kepikiran sama Dokim, ya cuma merobek kalimat yang dibenci raja. Dongro sempat ngeliat, tapi dia jatuhin buku itu dan manggil Kasim. Raja langsung rebut bukunya. Alhasil, buku itu sampai ke tangan raja yang masih penuh kemarahan. Tapi pas dia lihat ada robekan di tengah buku, sikapnya langsung berubah jadi hangat ke Ihsan. Dia kira cucunya ternyata masih peduli sama dia, masih hormat, karena rela merobek kalimat yang dibencinya. Tanpa dia tahu, nyawa Ihsan terselamatkan oleh seorang dayang muda. Cuma dayang rendahan. Tapi Ihsan curiganya ke Dongro sebagai orang yang ngerobekin halaman itu. Dongro pun bohong dan ngaku aja. Dan karena itu, mulai hari ini, Ihsan jadikan Dongro sebagai orang kepercayaannya. Dia janji bakal balas budi pas naik tahta nanti. Janji mulia. Di sisi lain, Dokim pingsan karena kejadian tegang tadi. Tapi sebenarnya, Ihsan juga nyari Dokim. Mau berterima kasih udah bantuin dia. Tanpa ketahuan pas nemuin selir yang. Tapi ibunya minta Ihsan biar berpikir aja kalau dayang itu udah pergi. Karena kalau kejadian malam itu ketahuan, Ihsan dan dayang itu bakal dalam bahaya besar. Ihsan sadar ibunya bener. Dia memutuskan buat berpikir dayang itu udah pergi. Tapi sebenarnya, masih ada rasa penasaran Ihsan buat nemuin dayang itu lagi. Dia cuma mau bilang makasih, karena dayang itu ada di sampingnya di hari tersulitnya. Tapi dia sadar, siapapun yang dekat sama dia, bakal selalu dalam bahaya. Akhirnya, waktu pun berlalu. Dokim kecil tumbuh jadi wanita cantik. Cuma bisa senyum-senyum sendiri lihat buku pemberian raja. Dengan robekan, buku terlarang yang terselip di dalamnya. Di hari liburnya, Dokim buru-buru lari, nemuin teman-teman yang udah nunggu. Tapi karena ceroboh, dia tergelincir. Dan tiba-tiba, dia jatuh tepat ke pelukan putra mahkota Ihsan. Ihsan sekarang udah jadi sosok tegas dan pemberani. Dia lagi berusaha nangkap harimau yang udah makan banyak orang. Ditemani pengawal dan Kasimnya, Ihsan pun mutusin buat tangkap harimau itu sekarang juga. Meskipun belum dapat izin dari raja. Kehadiran Doki malah bikin Ihsan gagal nangkap harimau. Dia malah ganggu. Mereka berdua jatuh bareng. Usaha nyelamatin yang dilakukan Dokim
cuma bikin putra mahkota jatuh berkali-kali. Akhirnya kejadian itu selesai tanpa mereka sempat lihat muka satu sama lain. Gak nyangka buat Dokim, dosa besarnya ternyata bisa ditebus cuma dengan nulis surat permintaan maaf. Tapi menurut Putri Kongsun dan Putri Chongyun adik Isan, Dokim bakal kena masalah besar. Hukumannya berat banget katanya. Dokim balik lagi kerja di perpustakaan Putra Mahkota. Udah jadi keseharian dia buat nguping pelajaran Putra Mahkota sambil nyalin kata-kata bijaknya. Karena kebijaksanaan Putra Mahkota itu, Dokim jadi heran, kenapa para dayang takut banget sama dia. Sampai-sampai mereka juluki Putra Mahkota sebagai Pangeran Harimau. Beberapa lama kemudian, Isan tiba-tiba datang ke perpustakaan, pakai baju biasa. Dia mau nyelidikin diam-diam kejadian teror yang dia alami semalam. Karena penyelidikan rahasia, Isan merasa nggak perlu ngasih tahu jati dirinya ke dayang itu. Sebagai gantinya, dia nyogok Dokim supaya mau buka mulut. Kalau tahu sesuatu, Dokim malah marah besar. Dia merasa sogokan itu sama aja ngina Putra Mahkota selaku tuannya. Dia gak tahan lagi. Dokim pun mengusir kasar lelaki aneh itu tanpa sadar kalau itu tuannya sendiri. Polos banget. Besoknya, Isan datang lagi ke perpustakaan dan ngajak Dokim ngeliat semua salinan pelajarannya. Dia balik ngeremehin Dokim dan curiga kalau Dokim itu mata-mata. Tapi pas Dokim bilang suatu hari dia bakal jadi kepala dayang, Isan jadi inget sama dayang muda dari dulu yang kata-katanya sama persis kayak Dokim. Dia minta penjelasan kenapa Dokim bisa punya buku pelajaran Putra Mahkota. Tapi Isan susah percaya itu tulisan tangan seorang dayang. Mustahil katanya. Dokim langsung buktiin. Dan buat kesekian kalinya, orang-orang pada kagum sama tulisan tangan indah milik seorang dayang muda. Keren abis. Dokim balik marah karena terus diremehin. Dia mulai nebak kalau lelaki ini adalah salah satu pengajar Putra Mahkota. Isan bohong dan yain aja. Dia bilang namanya Hong Dongro, guru Putra Mahkota. Identitas palsu. Dokim kaget dan berharap itu cuma omong kosong. Soalnya yang dia dengar, Dongro tuh pria tertampan seistana yang jadi rebutan para wanita. Laki-laki di depannya ini kasar banget, beda jauh. Isan malah tambah kasar, nyuruh Dokim jaga sikap. Tapi menurut Dokim, yang harus jaga sikap ya Isan sendiri. Gak pernah kebayang sama Isan seumur hidupnya dilempari garam sama seorang dayang. Dan gak cuma sekali. Karena gara-gara itu, Isan jadi kesel sama Dongro asli. Si guru beneran, dan cowok tertampan rebutan para wanita. Malam harinya, Dongro ngajak Isan jalan-jalan. Sampai akhirnya mereka lihat, para dayang lagi latihan buat festival. Tapi mata Isan cuma tertuju ke Dokim, yang lagi jadi pendongeng. Cerita yang dibawain Dokim bikin Isan inget sama kemarahan dan kegilaan ayahnya dulu. Ayahnya pernah bilang Isan terlahir buat membunuhnya. Dokim yang datang ke perpustakaan kaget lihat Isan udah ada di sana. Katanya sih mau menyendiri. Isan pun nyindir Dokim yang kayaknya butuh banget duit, sampai rela bacain cerita tanpa mikirin perasaan orang lain. Dokim jadi sadar Isan melihat dia tadi. Dia langsung marah-marah karena lelaki gak boleh sembarangan datang ke area dayang. Isan pun minta Dokim buat gak bacain buku buat orang lain lagi. Dokim jadi kepikiran. Tapi temannya, Yonghee, nyaranin Dokim buat gak sembarangan ngejek guru Putra Mahkota. Sebab pemujanya bisa aja nyemplungin dia ke sumur. Dan salah satu pemuja Dongro itu adalah teman Dokim juga, Bokyon. Begitu dengar itu, Dokim gak ngerti kenapa para dayang suka sama pria kasar kayak Dongro. Tepat saat itu, Dokim ketemu Dongro asli. Dan ternyata, Dongro jauh lebih lembut. Menurut Dokim, pantesan aja dia yang dijuluki pria tertampan. Beda banget sama Isan yang kasar. Dan bagi Dokim, seharusnya lelaki itulah yang diberi gelar pria tertampan. Tibalah hari di mana Dokim harus nyerahin surat permintaan maafnya ke Putra Mahkota. Tapi yang ada,
Dokim malah dipermainkan sama dayang-dayang lain. Mereka nyuruh dia keliling, nyari putra mahkota ke sana kemari. Untungnya dia dibantu teman kecilnya, Wolhe. Dengan kepala menunduk, Dokim pun berhadapan dengan Ihsan yang lagi sibuk nulis. Tapi pas Ihsan lihat tulisannya, dia langsung sadar. Oh, dayang ceroboh itu ternyata Dokim. Dan tentu saja, Ihsan masih gak mau ngaku jati diri. Dia malah mulai ngerjain Dokim, nyari hiburan dari ketakutan Dokim. Dengan nyuruh dia nulis ulang surat maaf itu berkali-kali. Satu-satunya orang yang bisa dimintain tolong oleh Dokim, ya cuma guru putra mahkota. Tapi Ihsan malah nyuruh Dokim nyariin semua buku tentang harimau di perpustakaan. Ihsan pun ngebantuin dengan ngeritik semua kalimat aneh punya Dokim. Dokim akhirnya paham kesalahannya. Dia yakin surat berikutnya bakal diterima. Tapi semua itu cuma angan-angan nol besar. Berhari-hari berlalu. Dokim masih aja ngulang dan ngulang nulis surat itu. Dia capek dan gak tahu salahnya di mana. Dokim yang berani melotot ke putra mahkota dari balik pembatas akhirnya membuat Ihsan mau ngoreksi tulisannya. Tapi dengan nyuruh dia nulis ulang kata-kata itu 100 kali. Dokim lagi-lagi cuma bisa meluapkan kekesalannya ke si guru palsu itu. Tapi Ihsan yang mau marah balik tiba-tiba sadar kalau dia dapat peta wilayah hewan liar. Begitu dengar Ihsan mau nangkap harimau, Dokim makin semangat bantuin. Tapi yang lebih fokus dan buru-buru adalah Ihsan sendiri. Meskipun gitu, surat maaf Dokim tetap aja nggak diterima. Secantik-cantiknya dihias, Ihsan tetap gak puas. Dokim udah diambang nangis. Tapi Ihsan malah seneng ngeliatnya. Sayangnya, Dokim gak mau minta tolong si guru palsu lagi. Soalnya menurut Ihsan udah cukup sibuk buat nangkap harimau. Dokim malah muji Ihsan hebat banget karena rela turun tangan, nyelamatin rakyat. Pembicaraan itu malah bikin Ihsan sadar kalau Dokim bakal bacain novel lagi di festival nanti. Ihsan pun pakai kekuasaannya buat nyuruh Dokim bertugas malam itu. Artinya, Dokim gak bisa datang ke acara festival. Tapi malam harinya, Ihsan malah nemuin jejak harimau yang lagi menuju istana. Ihsan langsung nyeret Dokim buat minta tolong. Dia nyuruh Dokim bacain buku buat orang-orang, karena cuma dia yang bisa. Dokim pun buru-buru ngajak teman-temannya, Yonghee, Bokyong, dan Kyonghee. Dokim gak bisa ngasih tahu 500 dayang kalau harimau bakal dateng. Soalnya pasti bakal ada kerusuhan besar. Mereka bakal susah keluar dari satu pintu kecil itu. Dokim pun setuju bacain cerita rakyat. Tapi ada satu syarat. Dia minta mereka latihan baris keluar lewat pintu itu. Kalau mau cepat dapat cerita, mereka harus cepat selesain latihan. Maka semua harus cepat juga. Tapi pas semua berjalan lancar, tiba-tiba ada dayang muda nangis-nangis datang. Semakin membuat semua orang panik dengar suara harimau. Ketakutan Dokim jadi kenyataan. Melihat itu, Dayang Shou akhirnya bertindak. Dia berhasil tenangin situasi dengan nyuruh mereka keluar berdasarkan tahun kelahiran. Tiba-tiba ada dayang muda datang, minta tolong ke Dokim. Katanya 3 temannya masih terperangkap. Setelah berhasil nemuin 2 anak itu, Dokim buru-buru nyari 1 anak lagi. Tapi kali ini, Dokim nemuin anak itu udah gak bernyawa. Hal itu bikin Dokim berhadapan langsung sama harimau. Untungnya, ada Ihsan yang tepat waktu nolongin Dokim. Dia kasih tahu jalan yang aman, dan buru-buru kejar harimau itu lagi. Perburuan harimau sama kelompok kecil, Ihsan dimulai dengan tegang. Meskipun gagal masuk perangkap, Ihsan tetap berhasil ngalahin harimau yang udah makan banyak nyawa itu. Begitu aman, Dokim akhirnya nunjukin rasa takutnya dan nangis di depan teman-temannya. Besok paginya, Dokim nunggu Ihsan di sumur. Konon katanya, air sumur itu selalu diminum sama guru putra mahkota.
Dan tentu saja, yang datang adalah Dongro asli. Dari pertemuan itu, Dokim akhirnya tahu kalau putra mahkota dan pengikutnya bakal dihukum raja. Soalnya mereka berburu tanpa izin. Meskipun marah, Dokim tetap gak bisa ngapa-ngapain. Dia pun nanya ke Dongro, apakah dia lihat guru putra mahkota. Dongro bingung. Dia kan gurunya, tapi dia gak kenal atau pernah nyelamatin Dokim. Begitu Dongro dengar ciri-ciri guru palsu itu, dia langsung sadar. Oh, putra mahkota berpura-pura jati dirinya di depan dayang muda ini. Tapi Dongro pergi begitu saja, tanpa ngasih tahu apapun ke Dokim. Dim-dim aja. Tentu kesempatan ini dimanfaatin sama orang-orang yang mau ngejatuhin Isan dari tahta. Salah satunya Putri Wawan. Meskipun Isan itu keponakannya, dia tetap pengen Isan jatuh. Tapi anak angkatnya, Beckett, atau sekretaris yang sebenarnya khawatir. Tapi dia nggak bisa nolak perintah ibu angkatnya. Wawan berusaha naruh penasehat Hong di pihaknya. Tapi yang sebenarnya gerakin Hong adalah kepala Dayang Zhou. Dan kepala Dayang Zhou adalah orang yang membuat Wawan ngadopsi sekretaris yang. Dokim dengar rencana Putri Chongyun dan Chongsun yang mau manfaatin novel itu buat nemuin raja dan minta putra mahkota dimaafin. Kalau putra mahkota dimaafin, gurunya pasti selamat juga. Karena itu, yang bisa Dokim lakuin hanyalah nyalin novel itu sendirian. Setelah begadang semalaman, Dokim berhasil selesai novel-novel itu sendirian. Dan karena itu, para putri minta Dokim ikut mereka nemuin raja. Tapi raja nolak ketemu siapapun, termasuk cucu-cucunya sendiri. Chongyun gak nyerah. Dia nemuin Ratu Jongsun, istri sah raja. Tapi kali ini, Ratu gak bisa bantu. Soalnya raja nolak dengar apapun soal putra mahkota. Chongyun masih berusaha ngeyakinin Ratu. Ngasih tahu kerja keras, Dokim nulis novel itu sendirian. Setelah dengar alasan Dokim yang mau balas budi ke putra mahkota karena udah melindungi mereka dari harimau, Ratu pun nyaranin supaya Dokim aja yang wakilin para putri. Soalnya Dayang gak termasuk sebagai orang yang gak mau ditemui raja. Tentu, tindakan Dokim ini bakal mempertaruhkan nyawanya lagi. Dayang Zhou, naku kagum gimana seorang Dayang muda bisa nemuin raja. Dia nyaranin Dokim buat cuma ngasih buku itu dan diem aja, karena cuma itu cara biar dia bisa keluar dengan selamat. Dokim sampai ke istana raja. Dia lihat putra mahkota yang lagi berlutut. Sekilas, menurut Dokim, penampilannya mirip sama guru putra mahkota. Dengan penuh takut, Dokim akhirnya berhadapan sama raja. Tapi raja lagi sibuk nyari tahu saus dari keluarga mana yang enak. Dokim disuruh nyoba nilain. Dan ternyata pilihan Dokim sama kayak pilihan raja. Raja akhirnya buka novel itu dan lihat nama Dokim. Dia yang selalu jadi penyalin novel dari Putri Chongyun dan Chongsun. Raja muji tulisan tangan indahnya dan ngasih koin sebagai bayaran. Raja sadar dia gak inget Dokim. Tapi perkataannya konsisten. Dokim mirip sama putrinya. Raja pun mau ngabulin satu permintaan Dokim. Dokim sempat mikir. Sekejap ingat senyum Isan. Lalu dia bilang, minta raja maafin putra mahkota. Suasana langsung panas. Kalimat itu bangkitin kemarahan raja. Dia bilang, putra mahkota udah ngerendahin penjaga istana. Anggap mereka gak becus. Suka-suka buru harimau tanpa izinnya. Dokim pun terancam bakal dibunuh raja. Dia disuruh cepet ngasih tahu permintaan terakhirnya. Dokim berusaha tenang. Satu-satunya yang bisa nyelamatin dia, ya cuma dirinya sendiri. Dia pun ngucapin permintaannya. Dokim malah berterima kasih ke raja. Karena berkat raja, setelah 10 tahun Dokim akhirnya bisa ngumpulin uang 100 koin. Dokim sengaja bikin raja penasaran sama kisahnya. Ini caranya nyelamatin diri. Dan itu berhasil, raja penasaran.
Dokim pun cerita masa lalunya. Waktu kecil, Dokim benci kakaknya yang ngebiarin ibu mereka pergi ninggalin mereka berdua. Dan karena itu, Dokim berakhir di istana jadi dayang. Dia gak pernah ketemu kakaknya lagi setelah kedua orang tuanya meninggal. Dokim ngaku dia masih pengen hidup. Tabungan yang dia kumpulin mau dikasih ke kakaknya biar bisa ikut ujian negara. Dokim butuh pengampunan raja biar bisa kasih uang itu ke kakaknya. Raja pun meyakinin dia. Dari awal dia cuma mau nakut-nakutin Dokim aja, gak berniat bunuh. Karena wajah Dokim ingetin dia sama mendiang putrinya. Alhasil, Dokim pun selamat keluar dari istana raja. Meskipun rasa takut dan lega bikin dia pingsan. Malam harinya, raja akhirnya nemuin Ihsan yang udah berhari-hari berlutut. Dia mohon ampun. Tapi nyatanya, raja marah ke Ihsan karena khawatir dan takut kehilangan dia. Raja takut cucunya jadi santapan harimau. Dan karena itu, dia minta Ihsan buat gak ngelakuin hal yang bahayain nyawanya lagi. Setelah kejadian itu, Ihsan mondar-mandir di perpustakaan. Dia nungguin Dokim, merindukannya, dan bayangin dia ada di depannya saat itu juga. Besoknya, Dokim heboh sendiri. Dia tahu putra mahkota udah dimaafin. Dia langsung lari ke perpustakaan buat nemuin guru putra mahkota. Tapi sayangnya, Dokim gak nemuin dia di sana. Meskipun gitu, Dokim lega karena guru putra mahkota pasti baik-baik aja. Pagi itu, Chongyun langsung minta maaf ke Dokim yang hampir kena masalah besar karenanya. Dia selalu lupa kalau kakeknya itu seorang raja juga. Tapi Dokim malah ngasih kode minta gaji atas novel yang udah disalinnya. Meskipun novel itu akhirnya dibakar. Di perjalanan, Chongyun lihat kakaknya. Dia langsung hampiri. Dia perkenalin Dokim sebagai dayang muda yang kelak bakal melayani putra mahkota. Begitu dengar nama itu, Ihsan mastiin. Lalu langsung memalingkan muka. Takut kebohongannya ketahuan. Meskipun begitu, Chongyun masih berusaha keras biar Ihsan setidaknya lihat ke Dokim. Soalnya dia, dayang yang mohon ampun buat Ihsan ke raja. Tapi meskipun Ihsan berusaha nutupin muka, pantulan air di bawah mereka ngebuat kebohongan Ihsan selama ini ketahuan. Dokim terlalu lama liatin muka putra mahkota. Dia langsung ditegur kasar sama Kasim. Tiba-tiba, Dongro datang dan dipanggil guru. Makanya makin jelas kebohongan Ihsan. Di keadaan itu, Ihsan yang juga hilang fokus, masih gak bisa jelasin apapun ke Dokim. Dokim cuma bisa luapin kemarahannya dengan bayangin muka Ihsan. Selama 3 hari ini, Ihsan ternyata masih nungguin Dokim. Tapi dia balik fokus ke perkumpulan orang-orang terpercayanya. Mereka masih belum dapat pelaku dan bukti dari orang yang neror. Ihsan lewat surat bertuliskan, anak penjahat gak boleh jadi raja. Bukan cuma itu. Di perburuan kemarin, ternyata ada yang berusaha bunuh Ihsan. Dia pun nyuruh mereka cari pelaku itu. Besoknya, dayang-dayang muda akhirnya resmi jadi dayang istana dalam. Tapi di hari yang menyenangkan itu, Dokim gak bisa nyembunyiin wajah cemberut. Dia pamitan sama perpustakaan itu. Dan tiba-tiba, dia udah berhadapan sama Ihsan di sana. Begitu tahu Dokim bakal kerja di sana, minta dia jangan bikin terganggu. Dia minta Dokim lupain semuanya. Dia juga gak bermaksud nipu. Setelah Ihsan pergi, baru kemarahan Dokim meledak. Tapi dia gak tahu Ihsan masih di sana. Dokim terus minta ampun. Tapi Ihsan nyuruh dia duduk di dekatnya. Dia ngasih waktu buat Dokim ngeluapin semua perasaannya. Dia janji gak bakal marah sampai waktu habis. Dokim pun perlahan ngungkapin keluh kesahnya. Dia cuma dayang rendahan, tapi dia bakal habisin hidupnya buat melayanin putra mahkota.
Dipermainin kayak gini bukan hal yang pantas. Dan semua ini bakal selesai kalau putra mahkota minta maaf dengan tulus. Ihsan gak setuju. Kenapa dia harus minta maaf ke bawahannya? Dokim kaget. Dia berani minta gak peduli ke siapa belajar minta maaf. Soalnya pada akhirnya, semua orang bakal jadi rakyatnya. Raja sejati harusnya selalu merenungin kesalahannya. Dokim kecewa banget sama putra mahkota yang gak tahu cara minta maaf. Ihsan Dim bener-bener gak marah sedikit pun. Sampai waktu habis, dia mutusin buat lupain semuanya dan berharap Dokim gak muncul di hadapannya lagi. Tapi kayaknya susah. Bakat menulis Dokim terus dapat pengakuan dari Dayang senior. Dia pun dipilih buat melayani putra mahkota secara langsung. Ngasih tahu ke Dokim kalau sebenarnya Dayang-Dayang lain sengaja gagal biar gak melayani putra mahkota yang pemarah. Baru hari pertama, rasanya Dokim pengen balik lagi ke perpustakaan. Di hari pertama itu, dia ditegur buat gak nyentuh apapun di meja Ihsan. Gak lama kemudian, Ihsan sadar kalau Dayang itu seharian itu Dokim beneran melayani Ihsan sendirian. Dibanding marah, kayak ceritanya Ihsan para Dayang kelihatan canggung. Dia akhirnya nanya, kenapa Dokim ada di sini? Dokim ambil kesempatan buat bilang dia bakal ganti tugas dan gak pernah muncul lagi. Tapi Ihsan nahan dia. Dia biarin Dokim tetap kerja di sini. Kalau Dokim terus ada di sisinya, dia bakal jadi terbiasa dan ngebiarin Dokim kayak Dayang lainnya. Malam harinya, Dokim lihat Ihsan terpaku di bukunya. Dia ambil kesempatan buat lihat hujan dari balik jendela. Di saat Dokim nikmatin hujan, Ihsan gak sadar. Dia tersenyum melihat wajah bahagia Dokim. Di hari para Dayang keluar istana buat ketemu keluarga, ada Dokim yang gak punya siapa-siapa buat jemput. Dia pergi ke suatu rumah di mana dia bakal nemuin sosok penyelamatnya. Dulu, pas orang tua Dokim meninggal, kakaknya mohon ke seorang wanita buat nyelamatin adiknya. Karena ayah mereka dulu melayani suami wanita itu, dan wanita itu adalah Nyonya Haegyeon, ibu Ihsan. Setelah bertahun-tahun di istana, Dokim akhirnya punya kesempatan buat ketemu dan berterima kasih ke Nyonya Haegyeon. Tapi Nyonya Haegyeon malah ngasih tugas ke Dokim. Kalau dia merasa harus balas Dokim budi, disuruh jadi mata-matanya melaporkan semua tentang putra mahkota. Dokim awalnya nolak, tapi Nyonya Haegyeon ngingetin dia kalau Dokim anak pengkhianat yang hidup. Karena belas kasihannya, mata Putri Wawan tertuju ke Dokim. Dia tahu Dokim Dayang yang minta ampun buat putra mahkota. Wawan pun ngejatuhin Dokim, nuduh dia udah injak jalan yang cuma boleh dilalui raja. Hukumannya 100 cambuk. Tiba-tiba Ihsan datang dan hentikan. Ihsan bilang ke bibinya, dia juga ada di sana tapi nggak lihat Dokim injak jalan raja. Kalau Wawan gak puas, selaku tuanya bakal hukum Dayangnya sendiri. Wawan gak terima. Dia libatin Ratu Jongsun selaku penanggung jawab disiplin wanita di istana dalam. Ratu Jongsun anggap hukuman itu kebangetan, bisa bikin mati. Dia usulin potong gaji aja. Tapi Wawan makin marah. Dia nuntut Ratu jaga martabat istana. Ratu pun gak bisa ngapa-ngapain. Terpaksa setuju. Tapi diam-diam, Ratu berusaha ringan hukuman Wawan dan Ihsan pakai masakan buatannya. Tiba-tiba, Raja datang atas undangan Ratu sebelumnya. Pas mereka mau makan, Wawan teriak. Katanya itu racun. Dia pura-pura nangis dan ingetin Raja pernah sakit karena kue beras. Raja bingung. Dia suruh Ihsan yang mutusin. Ihsan awalnya mau pilih biar Raja gak ngecewain Ratu, tapi pas lihat kode dari Dokim, dia berubah. Raja lebih baik mementingkan keselamatannya. Ratu setuju dan minta maaf. Mata Raja tertuju ke Dokim. Raja ingat dia penyalin novel. Setelah dengar ceritanya, Raja mau Ihsan aja yang hukuman. Wawan banyak bacot. Raja penasaran, hukuman apa yang bakal dikasih Ihsan? Jawab pinter. Dayang gak harus dihukum kalau injak jalan Raja. Soalnya kalau bukan mereka yang bersihin, Raja mungkin udah jatuh. Tapi karena bibinya gak puas, Ihsan pilih potong gaji Dokim 6 bulan. Raja suka.
Wawan gak bisa nolak. Dokim mau makasih ke Isan. Tapi Isan potong, kamu udah selamatin aku duluan. Kalau bukan karena Dokim, Isan hampir nyuruh Raja makan kue beras itu. Isan muji Dokim. Dia ternyata wanita lembut. Pujian itu bikin Dokim kepikiran. Teman-temannya bengong. Aneh banget orang yang muji begitu. Dokim dapat tugas dari Nyonya Hegyon buat nyari tahu kebenaran rumor Isan sering ke bordil. Malam harinya, Dokim berani ngikutin Isan. Tujuannya beneran rumah bordil. Dokim langsung dikepung. Dongro muncul dan nyuruh bunuh dia. Untung Isan menghentikan. Isan marah ke Dongro. Masa mau bunuh dayangnya tanpa izin? Dongro pura-pura nggak tahu. Dokim tahu Dongro bohong. Dongro tetap mau bunuh dia. Dokim ngaku ngikutin Isan karena perintah Nyonya Hegyon. Marah, Dokim jadi mata-mata ibunya. Isan sadarin Dokim. Dia datang ke tempat terlarang, harusnya mati. Tapi Dokim gak takut. Dia sendiri bingung kenapa gak takut ke Isan. Dia minta maaf. Dokim bilang, kalau dia nolak perintah, dia mungkin dibunuh. Dokim juga mau bawa Isan ke jalan benar. Kalau dia suka ke bordil karena pelacur. Isan tambah marah. Dia calon raja, dia janji gak lakuin Dokim hal akhirnya muji Isan. Ternyata dia mengagumkan. Isan sempat baper, lalu sadar itu trik Dokim. Buat nyelamatin Dokim, Isan terpaksa perkenalin dia ke perkumpulan rahasianya. Pura-pura dayang yang lagi nugas sama aku. Di sana Dokim tahu namanya Dongdok. Pulangnya, Isan ngajak Dokim ke toko buku. Dia kasih banyak buku seru buat Dokim. Tapi muka Dokim gak senang. Dokim kira itu hukuman ringan. Padahal itu hadiah. Dokim gak sengaja panggil Isan guru. Isan akhirnya sadar kenapa. Dokim selama ini. Dokim gak sengaja manggil Isan guru. Isan akhirnya sadar, oh ya juga ya, dia selama ini kan pura-pura jadi guru. Milih diem aja, gak mau ngoreksi. Dia malah lanjut ngomong kamu soal tuh buku. Baca yang bener, gak usah novel receh gitu. Dokim cemberut, tapi novel itu yang nyata, yang mulia. Isan geleng-geleng, maksudku, guru. Kamu tuh keras kepala, sama kayak dulu. Dokim bingung, dulu, emang guru kenal aku? Isan nyengir tipis, yaelah, ya pokoknya baca aja tuh buku. Dokim tambah curiga, guru, kenapa sih sering banget nyuruh-nyuruh aku? Isan nahan ketawa, karena kamu dayang aku, ya udah, makanya nurut. Dokim kesel, gak semua perintah guru harus aku turutin. Apalagi kalau perintahnya gak masuk akal. Isan angkat alis, contohnya, nulis surat maaf 100 kali itu Isan terkekeh pelan. Tapi kamu nulis kan, berarti nurut. Dokim geram, itu karena aku terpaksa. Gara-gara guru, aku jadi benci nulis surat. Isan malah tambah ketawa kecil. Lucu juga kamu kalau marah. Dokim makin kesel. Gak lucu, guru. Pokoknya mulai besok, aku gak mau ketemu guru lagi. Isan berhenti ketawa. Oh ya, memangnya kamu bisa milih? Dokim terdiam. Iya juga, dayang mana bisa milih ketemu dia cuma siapa? Bisa menghela napas. Ya udah, terserah guru deh. Tapi di dalam hati, Dokim penasaran berat. Lelaki ini, kok bisa-bisanya? Isan ngeliatin Dokim lama. Kamu, jangan terlalu banyak mikir. Nanti botak. Dokim melotot. Itu mah bukan omongan guru, itu omongan musuh. Isan malah ngakak pelan. Kamu tuh satu-satunya dayang yang berani ngomong gitu ke aku. Dokim kaget. Maksudnya, Isan nyadar dia kepeleset. Maksudku, ke guru. Dokim kurang percaya. Isan cepet-cepet ganti topik. Udah, sana balik. Besok kamu mulai tugas baru di istanaku. Dokim cemberut. Iya, guru. Sebelum pergi, dia nunduk, setengah hati. Isan manggil lagi. Dokim. Isan ragu sebentar. Jangan sembarangan ngikutin orang asing. Dokim bingung. Maksudnya, ya, kayak tadi malam, bahaya. Dokim mikir, Isan tahu dia ngikutin ke bordil. Dia buru-buru nunduk, maaf, guru. Isan cuma menghela napas. Udah, pergi. Dokim berlari kecil. Di perjalanan pulang, jantungnya berdebar. Kenapa sih Isan peduli? Tapi kok, perasaannya aneh. Dokim geleng-geleng sendiri. Ah, gak mungkin. Mungkin aku cuma kelelahan. Esok harinya, Dokim mulai dinas di istana Isan. Dayang-dayang lain pada senyum-senyum misterius. Dokim,
Lo berani banget sih meladenin putra mahkota sendirian. Dokim cuma senyum kecut. Ya, gimana ya? Pokoknya harus jalan. Tapi dalam hati, kenapa si San selalu tahu tiap kali dia ngelakuin sesuatu? Dan kenapa muka putra mahkota itu mirip banget sama si guru bajingan?